Apa motivasi Anda untuk ikut Tuhan? Apa yang berada di balik kata Anda percaya kepada Tuhan? Banyak orang mengatakan dia percaya kepada Tuhan, tapi dia punya agenda tertentu ketika ikut Tuhan. Jadi seperti bahwa Tuhan yang harus melayani dia akhirnya. Tuhan yang harus memenuhi keinginan dia. Kalau kita melihat banyak orang yang kemudian kecewa dan menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan, itu karena bagi mereka Tuhan tidak menjawab kebutuhan mereka. Orang-orang Yahudi yang berhadapan dengan Yesus dan juga sebagian muridnya punya agenda di balik mereka ikut Tuhan. Dan itu kita bisa ketahui ketika Yesus menggandakan roti dan ikan. Dan waktu itu banyak orang terkesima. Mereka menganggap inilah Mesias yang datang. Dan di Injil Yohanes juga dikatakan setelah peristiwa penggandaan roti dan ikan tersebut, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Dan Yesus tahu motivasi ini tidak tepat. Dan ketika mereka masih mencari Yesus, Yesus berbicara mengenai roti hidup. Yesus mengarahkan pandangan mereka bukan pada sesuatu yang jasmania yang membuat mereka kenyang, yang harus membuat mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi Yesus berbicara mengenai tema roti hidup di sepanjang minggu ini. Yesus berbicara mengenai percaya kepadanya. Yesus berbicara mengenai pengorbanan dirinya sebagai roti hidup yang memberikan dagingnya untuk menjadi makanan, darahnya menjadi minuman. Dan bagi mereka, oh no, what is it? Mereka tidak dapat mengerti sama sekali apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagi mereka roti yang penting adalah roti yang bisa dimakan secara fisik. Seperti mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Tapi mereka lupa bahwa semua nenek moyang mereka tersebut telah mati. Dan Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai roti hidup yang memberikan hidup kekal kepada mereka. Tapi mereka tidak dapat memahami ini. Kita melihat perbedaan level pembicaraan. Yesus berbicara dalam tataran ilahi, spiritual, dan mereka hanya berbicara pada dimensi jasmania, lahiriah. Dan banyak sekali orang beriman jatuh dalam hal ini. Mereka hanya beriman pada taraf perut, pada taraf kesejahteraan jasmani. Dan ketika itu tidak terpenuhi dalam diri mereka, mereka mengatakan, sorry Jesus, bye-bye, ajaranmu indah, tapi saya butuh lebih dari itu. Mungkin kita bisa memurnikan motivasi kita, untuk apa saya ikut Tuhan? Apakah pernah Anda mengalami kekecewaan demi kekecewaan yang membuat Anda kemudian mengatakan, cukup, aku tidak mau ikut lagi Tuhan. Tetapi kalau kita berhadapan dengan situasi yang sulit seperti yang sering kali kita hadapi yang membuat kita mengalami krisis iman, mari kita dengarkan kata-kata Petrus yang mewakili para rasul yang lain. Tuhan, sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kepada siapakah kami harus pergi? Kalau kita memiliki ikatan, ada relasi yang dekat, kita tahu bahwa seringkali memang kita mengalami juga kesulitan, tantangan, tapi kita tahu ikatan ini tidak akan bisa terputus. Sama seperti para murid, mereka juga mengalami situasi-situasi yang sulit di awal seperti ini ketika mereka ikut Tuhan dan banyak meninggalkan Yesus. Dan mereka juga mungkin mengalami krisis, apakah ini keputusan yang benar untuk ikut Yesus. Tetapi sekali lagi bahwa di antara mereka, di antara para murid dengan Yesus, ada ikatan, ada rasa percaya. Inilah sabda hidup yang kekal. Dan Yesus juga menunjukkan kepada para murid apa yang penting dalam kehidupan ini. Bukan tataran lahiriah ini, tapi hidup yang kekal. Maka dasar dari percaya kita, dari iman kita sebenarnya adalah relasi dengan Allah yang menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Dunia ini dengan segala kemegahannya pasti akan berlalu. Pada satu titik hidup kita pun akan berhenti. Tetapi yang kita kejar, yang kita cari selama kita masih hidup adalah kehidupan kekal. Kalau ini menjadi dasar kita beriman kepada Tuhan, saudara-saudari, persis yang dikatakan Yesus, Anda tetap bisa bertahan dan percaya pada Dia. Sebab Anda tahu, Anda ikut Yesus untuk mendapatkan hidup yang abadi, bukan hanya sekedar hidup enak di dunia ini. Maka jika kita mengalami krisis iman, ingat Anda harus punya komitmen dalam iman Anda. Sama seperti dalam pekerjaan Anda, meskipun juga Anda mengalami kesulitan, ada tantangan, tapi kalau Anda cinta pada pekerjaan Anda cinta dengan apa yang Anda lakukan untuk orang lain,
Anda akan bertahan dalam komitmen. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita juga masih tetap menjadi anak-anaknya. Kita tetap percaya kepadanya dan mau tetap setia ikut Dia. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk ikut Engkau. Banyak tantangan, banyak godaan. Tapi Tuhan, ketika pertanyaan ini juga ditujukan kepada kami, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kami hanya bisa menjawab, Tuhan, padamulah sabda kehidupan yang kekal. Kepada siapa kami harus pergi? Dan berkatilah kami dengan berkat Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend, selamat berakhir pekan. I'll see you on Monday.